Buat kabin ya, ini buat kabin peraturan barunya. Satu orang hanya boleh bawa satu tas atau bawa dua. Assalamualaikum Kenapa? warahmatullahi wabarakatuh. Karena Hari tempat ini tas kabin itu nggak cukup jamaah untuk umroh naruh barang kalau banyak-banyak. keberangkatan Dan naruh barang di bawah kaki oleh pramugari nggak dibolehin. Ramadan. Jadi memang nggak ada space. 26 Maret 10 hari. Jadi memang nggak ada space. Bapak Ibu, ini peraturan baru. Peraturan baru ini terjadi karena waktu itu ada salah satu travel, dia pesan satu pesawat untuk berangkat umroh. Qadarullah, pesawat itu delay 2 jam karena kabin. Minyak wanginya boleh nggak dipakai ihram? Nggak apa-apa. Yang sunnah, yang tidak boleh itu pakai minyak wangi setelah niat, yang nggak boleh. Ya, kalau mau pakai Rexona, mau pakai pewangi dan sebagainya tidak ada masalah. Yang tidak boleh saya katakan kalau sudah melampatkan niat baru pakai minyak wangi, itu yang nggak boleh. Ya, terus apa lagi? Ingat, buat suami istri kalau sudah melakukan hal-hal yang di ihram tadi, apa larangannya? Kalau bisa jangan terlalu berdekatan. Karena kalau udah muncul syahwat, batal dia. Ya, nah itu dia. Jadi saya beritahukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, saya mau ihramnya nanti di Jeddah saja, boleh. Sampai di bandara, ibu cari musola warna putih. Yang kedua menutup aurat. Jadi kalau bapak begini aja, dasar. Ya, begini aja dasar. Tinggal pakai apa? Gesper kan? Iya, pakai gesper udah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah itu depan Masjidil Haram, langsung bapak ibu masuk, langkahkan pakai kaki kanan. Nanti setelah nanti nemuin eskalator atau tangga, baru nanti kelihatan tuh. Itu namanya pelataran Ka'bah. Bapak nanti akan melihat bangunan, ya. Kalau memang bapak gak ada masalah, ya, cucurkan air mata. Saya mohon maaf, alhamdulillah dikasih rezeki beberapa bulan saya berangkat. Tapi kalau udah nemuin 2 tempat ini, pertama adalah melihat Ka'bah, yang kedua makam Rasulullah, gak bisa ditahan saya. Justru mohon maaf saya mempertanyakan kalau ada orang baru berangkat, tenang-tenang aja. Oh, Ka'bah kayak gini, gue kira bagaimana? Haleluya pokoknya. Benar, nangis kan. Ya, puluhan tahun kita sholat, bayangkan. Ka'bahnya nggak kelihatan. Mustakbilan kiblatnya mustakbil. Sekarang Ka'bahnya di depan. Makanya ada doanya, doa melihat Ka'bah. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hazal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man sarafahu wa karamahu mimman hajjahu awi tamarahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Ya, Bapak untuk manasik di kantor Alijaz saya bimbing tenang, nggak usah ada kesulitan. Ustaz, kami lihat buku terus Ustaz. Enggak, ya, pokoknya Bapak Ibu nanti dikasih headset, ya, jadi nanti kedengar suara dari mutawif ustadznya. Allahumma Ibu ngikutin aja, ya, nanti kedengeran tuh di telinga, ya, nggak usah lihat buku karena banyak yang lihat buku begini aja kesono dia pada putar, ya. Nah, kalau ngeliat di buku memang putaran 1 beda, putaran kedua doanya beda, ketiga beda, sampai ke-7 beda. Tapi ada yang standar apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu yang standar. Nanti dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad Robbana Atina. Udah itu aja, ya. Nah, Ustaz masih panjang juga Pak Ustaz. Boleh disingkat gak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sah. Ya, jangan singkat lagi. Jangan. Minimal Allah. Ya, jadi kalau Bapak tawaf bismillah Allahu akbar. Allah. Sah. Ya. Jadi tidak ada kesulitan buat kita untuk harus hafal dan sebagainya. Untuk memulai tawaf tidak bisa sembarangan di sini bismillah Allahu akbar. Jangan. Nanti ada tempat mulai startnya. Lihat nih rumusnya, lihat. Agak mundur. Nah, skip, cakep. Nah, agak maju lagi. Ya. Ini, maju. Terus yang putih. Nah, udah. Lihat rumusnya.
lihat Hajar Aswad, udah, lihat lampu warna hijau. Tuh, ada nggak lampu warna hijau? Ada kan? Ya, saya ulang lagi. Lihat Hajar Aswad, lihat lampu warna hijau. Udah sejajar? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, coba. Nah, ya. Nah, itu dia. Kenapa mesti begini? Karena dulu Rasulullah beliau kalau mau mulai tawaf, dia nyium dulu Hajar Aswad. Sekarang tidak memungkinkan karena penuh. Makanya pakai isyarat. Begini nih. Nah, sambil gitu. Ya, jangan gini. Geser nanti. Karena padat sekarang. Apalagi Hajar Aswad di sono. Ngapain di sono? Jadi ingat ya, begini. Ya, kalau yang depannya, ya, udah begini, yang belakang jangan ikut. Iya belum. Ini kebanyakan jamaah yang di depannya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, belakang Bismillahirrahmanirrahim, kan masih jauh. Nanti nunggu di sini. Nah, kalau sudah mulai lihat Hajar Aswad, lihat lampu hijau, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, udah paham? Yuk mulai. Haji agak depan. Nah, rapat lagi terus. Ngumpul gini, ini kayak arisan ini ya. Nah, ya. Ya, mulai. Lihat ya, lihat Hajar Aswad, lihat lampu warna hijau. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Yuk. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Nah, ini sampai rukun yamani. Ini namanya rukun yamani. Di penghujung rukun yamani cukup lambaikan saja. Lambaikan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Gak usah dikecup. Kalau yang di rukun yamani begini, yang belakang jangan ikut dulu sampai di sini. Ya. Nah. Udah mulai? Yang depan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Yuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. So, udah putaran berapa? 1. Sekarang mau yang kedua. Lihat lagi Hajar Aswad, lihat lampu warna hijau. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Yo, subhanallah walhamdulillah wala. Sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Saya ulang lagi. Habis tawaf selesai 7 kali, kemudian laksanakan sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnah tawaf rakatain lillahi ta'ala. Itu yang benar. Amin. Di bidang salawat. Sujud. Duduk di antara 2 sujud. Ya, sujud lagi. Ya, langsung tahiyat akhir. Ya, assalamualaikum. Kayak begini. Karena nanti tidak berjamaah, ya. Tapi nanti kita cari ruangan yang agak luas, tapi sunnah muakkad untuk sholat setelah tawaf. Namanya sholat sunnah tawaf. Habis Al-Fatihah, rakaat yang pertama kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Selesai tawaf, maka doa nanti dibimbing sama ustaz. Doanya panjang, menghadap multazam atau babul Ka'bah. Ya, ibu tinggal amin-amin aja udah. Sunnah minum air zam-zam. Ada doanya minum air zam-zam. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Habis doa selesai, biasanya boleh potong-potong, kemudian minum air zam-zam. Ingat, kalau minum air zam-zam, bahkan dalam satu riwayat kan Nabi SAW idza saraba zam-zam wa huwa qa'iman, dan dia dalam keadaan berdiri, boleh berdiri. Tapi jangan lupa pakai tangan kanan, ya. Mau duduk silahkan, gak ada masalah. Jadi kan kalau dia memang, makanya saya beritahukan kepada para jamaah, ketika para jamaah itu lagi masih di hotel, habisin tuh semua. Oh, iya, karena kalau sudah di dalam tidak ada WC.
Di dalam nggak bisa kencing, nggak bisa. Cuman wudhu doang. Ya kalau ibu mau di WC, ke WC itu mesti ke WC nomor 3. Ya mesti keluar lagi. Oh Ustaz ditinggal dong. Iya ditinggal pasti. Ya nggak mungkin 40 orang. Berhenti. Kita lihat betul. Kita minggir dulu. Kita solidar. Wah nggak bisa. Ya makanya ditinggal. Nah, bagaimana dia ambil air wudhu? Setelah dia ambil air wudhu, maka dia balik lagi melanjutkan putaran berikutnya. Tidak perlu diulang dari satu. Tapi mohon maaf, kalau dia kentutnya di sini, tetap dia harus mundur. Mundur mulai startnya. Di mana? Ajar aswad, nama lampuan adido. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap. Ya, jadi enggak usah. Misalnya saya tadi ketemu di sini, nggak usah. Tetap mundur. Ya, tinggal tadi 4, 5, 6, 7. Tidak perlu diulang dari 1. Ya, dia lanjut. Ini apa Bu namanya? Harus tahu ya. Sekarang lagi padat-padatnya, masya Allah. Ibu-ibu, mohon jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Ini mengundang juga bahaya juga. Ya, saya jarang kali kalau ada Sumbaman, siapa lagi? Ummuka, ibu kamu. Sumbaman, siapa lagi? Baru abuka, bapak kamu. Jadi ibunya berapa? Bapaknya? Ibunya berapa? Bapaknya? Ibunya 3, bapaknya? Ya. Untuk yang lagi, umroh pertama titik ayam. Di masjid yang nanti kita umroh kedua, mikotnya di sini. Bagaimana caranya? Lanjut. Nah, saya sengaja beritahukan juga tentang masalah haji. Karena pasti kita berkeinginan semuanya pengen haji. Daftar haji di Jakarta sudah mencapai angka 55 tahun. Daftar tujuhnya. Untuk ONH plus di kantor sini sudah 6 tahun. Kalau Bapak punya uang 3 juta, namanya haji roda 1 tahun. Subhanallah. Tapi saya yakin, ibu juga dulu gak mungkin. Mana mungkin Pak Ustaz berangkat umroh, tapi alhamdulillah. Coba saya tanya, mau berangkat haji gak? Coba yang kencang, mau berangkat haji gak? Ya pasti. Ibu 4 kali umroh belum kebayar dengan haji 1 kali. Karena rukun Islam yang kelima adalah ibadah haji, bukan haji. Ya, saya beritahukan di majelis ini amalkan 4. Kalau ibu amalkan 4 ini ikhlas istiqomah tetap Madinah. Nah perbedaannya kalau yang Madinah dulu dia nanti umrohnya ambil mikotnya di Bir Ali, baru tawaf sa'i selesai. Kalau yang mau ke Mekah dulu baru nanti terakhirnya di Madinah. Cuma itu aja perbedaannya, rutenya. Sekarang ada apa di Madinah? Ini dia, tidak kalah Masya Allah. 1 kali ibu sholat di Masjid Nabawi, 1000 kali ibu sholat di masjid yang ada di luar Jakarta. Makanya mohon maaf, jangan sampai tinggalkan sholat berjamaah. Kalau ibu tinggalkan sholat berjamaah, mohon maaf, Bapak harus menggantinya 1000 kali sholat di sini. Pak Ustaz, asam urat Pak Ustaz, di kamar aja. Kalau mau di kamar ngapain umroh? Benar, mumpung di sana. Ya, ayo bergerak. Sholat tahajud. Kita biasanya kumpul jam 2 malam. Untuk alasnya selfie dulu dan sebagainya. Lanjut. Nah, itu dia dalamnya Masjid Nabawi kayak gitu kan. Itu yang di luarnya. Ya. Alhamdulillah sekali lagi. Saya juga pernah jadi imam di sini ya. Zam-zam. Ya, niatkan zam-zam bismillah. Pak Ustaz, saya mau bawa boleh gak? Boleh. Nanti gua akan dapat yang 5 liter. Nanti untuk tambahannya boleh. Ya. Boleh bawa. Pakai apa? Botol. Nanti dilakban, ya, masukin ke koper. Ingat yang koper ya, jangan yang ke bagasi, jangan yang diteng-teng. Kalau diteng pasti kena. Masukin, tutup lagi pakai kain, ya, jadi nggak tahu. Semuanya semangat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
Ibu, saya pikir wajar kalau ada orang yang dia ziarah baru jauh belum dekat belum di depan. Dan netesin air mata. Kalau ibu nanya, Rasulullah cintanya bagaimana sih sama umatnya? Beliau pemimpin mana yang sampai akhir hayatnya mengucapkan ummati kepada Rasulullah? Bahkan ketika beliau di pangkuan Siti Aisyah mau menghembuskan nafas yang terakhir, beliau berkata pada Aisyah, ya Aisyah, sakit sekali yang namanya sakaratul maut. Sampai Jibril pada saat itu beliau melihat dan dia berpaling. Nabi Muhammad berkata, ya Jibril, kenapa kau berpaling dari mukaku? Kau gak suka melihat aku? Apa jawab Nabi Muhammad? Jawab Jibril, ya Muhammad, siapa yang tega melihat sang kekasih Allah dicabut nyawanya? Apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, tolong sampaikan kepada Allah sakitnya sakaratul maut yang akan dialami oleh umatku, berikan saja semuanya padaku, asam badanku. Hadirnya berbahagia, syafaatnya ditunggu. Dan ibu derajatnya diangkat. Sebelum Nabi Muhammad datang, ibu dibunuh. Perempuan yang lahir dibunuh. Tapi Nabi Muhammad datang, diangkat derajatnya wanita. Jadi saya pikir, mohon maaf, kalau ibu nanya berapa persen Nabi Muhammad cinta pada umatnya, 1000%. Tapi sejauh mana umatnya cinta pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya salah satu di antara tanda cinta adalah tafratus sholawat, jadi banyak mengucapkan sholawat. Ibu lihat nanti di sini, ini makamnya Rasulullah yang budaknya besar. Di makam Rasulullah, ini makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ini makamnya Umar bin Khattab. Jadi di dalam itu ada 3 makam orang yang mulia. Kalau dipikir, kok kenapa bukan makam ibunya? Kok kenapa bukan makam istrinya? Ada sejarah, ada hikmahnya. Abu Bakar adalah orang yang berani menemani Rasulullah dalam dakwah. Umar bin Khattab adalah orang yang pasang badan kalau dia diganggu. Nah, Umar bin Khattab yang terdepan. Jadi saya pikir ini semuanya ada hikmahnya semuanya. Ketika ibu di depan, maka tidak ada zikir, banyakin sholawat. Ibu kalau ke makam Rasulullah melihat subuh habis tahajud tadi, yang 4 sholawat 1000. Ya, dibawa nanti ke surga. Mudah-mudahan kita berada di sana semuanya, amin. Ibu apa yang dilakukan di Rodoh? Banyakin baca doa. Di buku memang ada buku doa di Rodoh, tapi saya nggak pernah pakai. Ibu pakai aja doa sendiri. Ya, pakai bahasa ibu deh. Tapi nih, jangan lupa ada adabnya. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa perlu pakai sholawat? Kullu du'ain mahjubun hatta yusolli ala nabi. Setiap doa tidak akan ditolak oleh Allah. Dia akan ditolak, tidak akan sampai kepada Allah sebelum dia bersalawat kepada baginda Rasul. Baru setelah sholawat, baru kontennya. Isinya apa tuh? Ibu punya 5 hajat, minta 5-5-nya. Mohon maaf, jangan dipilih-pilih. Ustaz 5, enak juga itu. 3 aja, jangan. Saya baru pertama kali berangkat, saya minta 5, saya ingat banget. Saya tempel di rumah saya sekarang. Pertama, mudah-mudahan Allah hidupkan dan kita matikan dalam keadaan iman. Amin. Keluarga kita sakinah, ya. Saya alhamdulillah umurnya 16 tahun saya belum diberikan keturunan. 16 tahun. Tapi alhamdulillah, ya Allah berikan sekarang. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kalau kita doa di tempat ijabah. Kenapa? Saya ngadepin orang jamaah, mohon maaf nggak semuanya pada mau ibadah doang. Banyak yang punya masalah, banyak yang dia punya hajat. Ustaz, saya pulang dari umroh dicerai, Ustaz. Ada yang belum. Ustaz, perusahaan saya mau bubar, utang saya banyak, minta di sini. Minta mobil, minta. Kemudian merek